Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-39, 40, 41 dan 42 dari surah An-Nisa, yaitu ayat-ayat yang menerangkan kalaulah manusia itu mau beriman kepada Allah, mau beriman kepada hari akhirat dalam melakukan setiap perbuatan ketika hidup di dunia ini. Kalaulah mau beriman, kemudian dengan keimanan itu nanti ikhlas di dalam melakukan perbuatan, tentu itu adalah baik bagi mereka. Mereka akan mendapatkan balasan kebaikannya di dunia ini, dan mereka akan mendapatkan balasan kebaikannya di akhirat nanti. Tapi malangnya ramai manusia yang tidak beriman kepada Allah, sehingga ketika melakukan perbuatan di dunia ini, apabila melakukan perbuatan tersebut tanpa didasari oleh keimanan, maka tidak ada keikhlasan. Akhirnya apa yang dia buat sia-sia, karena hanya mengejar kepentingan duniawi, hanya ingin mendapatkan kebaikan di dunia ini. Akhirnya ketika mereka dibangkitkan di hari akhirat kelak untuk menerima balasan, mereka tidak mendapatkan balasan kebaikan apa-apa. Maka ketika itu mereka menyesal, mengapa dahulu ketika di dunia tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat? Mengapa dahulu ketika di dunia tidak ikhlas dalam beramal? Tetapi menyesal di akhirat tidak ada gunanya. Menyesal yang terlambat. Kalau mau menyesal juga menyesal di dunia ini. Tapi mereka menyesal di akhirat, dan penyesalan di akhirat adalah bahagian dari siksaan. Apa kaitan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya? Kaitan dengan ayat sebelumnya, Allah telah menerangkan sebelum ini bahwasanya tidak patut manusia ketika menafkahkan harta karena riya, karena ingin dilihat oleh manusia, karena ingin dipuji, disebut, disanjung oleh manusia. Tidak sepatutnya demikian. Apa sebab? Sebab manusia dihidupkan di dunia ini bukan untuk dipuji oleh manusia. Manusia itu diciptakan di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah, dan ibadah yang diterima oleh Allah adalah ibadah yang ikhlas karena Allah. Karena Allah maknanya betul-betul sebagai membuktikan keimanan kepada Allah. Mengapa melakukan perbuatan tersebut? Mengapa menginfakkan harta?
Saya menginfakkan harta karena memang Allah memerintahkan saya menginfakkan harta. Orang mau lihat atau orang tak melihat, itu bukanlah yang menjadi tujuan saya. Yang menjadi tujuan bagi saya adalah membuktikan keimanan saya kepada Allah yang memerintahkan saya menginfakkan harta. Nah, sepatutnya demikian. Tapi ramai juga pada hari ini di dunia manusia tidak beribadah seperti menginfakkan harta dan lain sebagainya atas dasar keimanan. Akhirnya tidak ada keikhlasan, akhirnya sia-sialah. Andaikan mereka menginfakkan harta atau melakukan apa saja ketika di dunia dengan beriman kepada Allah, tak ada keberatan sedikit pun, tidak ada kemudaratan sedikit pun, tidak ada beban sedikit pun. Apa bebannya menginfakkan harta dengan beriman? Tak ada bebannya, malah senang hati ketika menginfakkan harta dengan beriman kepada Allah. Malah kalau tidak beriman kepada Allah, tidak ikhlas, malah terbeban. Yaitu ketika orang tidak melihatnya menginfakkan harta, atau orang berdiam diri saja. Saya sudah menafkahkan harta banyak tapi orang diam saja. Sia-sialah saya menafkahkan harta. Nah, jadi beban baginya. Maka kalaulah mereka itu mau beriman ketika menafkahkan harta, ikhlas dalam menafkahkan harta, maka tak ada beban bagi mereka, malah mendapatkan kebaikan di dunia ini dan di akhirat nanti. Jadi ayat ini lanjutan dari ayat yang sebelumnya. Kalau ayat sebelumnya adalah ada di antara manusia yang menafkahkan harta karena riya, maka sepatutnya tidak melakukannya. Apa beratnya menafkahkan harta dengan ikhlas? Tak ada beratnya. Nah, inilah yang dimaksudkan di dalam ayat yang akan kita pelajari ini. Maka kita berikan judul ikhlaslah di dalam menginfakkan harta. Kalaulah ikhlas dalam menginfakkan harta, tentu itu adalah baik. Tentu itu tidak mendatangkan beban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa madza 'alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allahu bihim alima. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa madza 'alaihim?" Dan apa ke atas mereka? Apa maknanya di sini? Apa yang menjadi beban ke atas mereka? Atau kemudaratan apa ke atas mereka? Lau amanu billahi wal yaumil akhir. Kalau mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tak ada keberatan apa-apa, tak ada kemudaratan, tak ada keburukan apa-apa. Tapi mengapa tak buat juga? Kalau tak buat juga bermakna ia adalah perkara yang buruk, perkara yang tercela, yang tidak sepatutnya dilakukan. Wa anfaqu mimma razaqahumullah, dan mereka menafkahkan sebahagian dari apa-apa yang Allah rezekikan kepada mereka, berupa pemberian dari sisi Allah. Wa kana Allah bihim alima, dan adalah Allah terhadap mereka maha mengetahui. Apapun yang mereka lakukan, Allah mengetahui. Yang tersembunyi dalam hati mereka pun Allah maha mengetahui.
Inna Allah la yazlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi seseorang pun meskipun seberat zarrah sekalipun. Zarrah ini adalah benda atau ciptaan yang paling kecil. Kalau kita bawa kepada biji yang paling kecil sekalipun. Biji apa yang paling kecil? Biji bayam, sangat kecil sekali. Allah tidak menzalimi seseorang pun sekecil apapun yang telah dilakukan oleh orang tersebut. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Dan jika perbuatan baik yang dilakukan, meskipun perbuatan baik itu sekecil zarah sekalipun, Allah akan melipat gandakannya. Itu akan membanyakkannya. Tidak sebalas sebanyak apa yang dibuat, tidak, tetapi dibalas dengan berlipat kali ganda, sampai 700 kali ganda. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid. Dan bagaimana apabila kami mendatangkan dari setiap umat itu seorang saksi dari kalangan Rasul. Setiap umat ada saksinya. Ada berapa umat? Banyak umat. Sebelum Rasulullah banyak umat. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya umat Rasulullah ini umat yang terakhir, yaitu umat yang ke-70. Jadi sudah ada umat-umat sebelumnya. Antum waffaitum sab'ina ummah. Sesungguhnya kamu ini telah menyempurnakan 70 umat. Wa antum khairuha wa akramuha. Dan kamu adalah sebaik-baik umat dan semulia-mulia umat. Kita ini umat Rasulullah. Jadi sudah ada umat-umat terdahulu. Nah, setiap umat-umat terdahulu itu telah dikirim rasul-rasul kepada mereka, dan rasul-rasul mereka itu akan didatangkan kembali untuk menjadi saksi-saksi ke atas setiap umat tersebut. Ini makna ayat. Maka bagaimana apabila kami mendatangkan dari setiap umat seorang saksi, yaitu rasul yang diutus kepada umat tersebut. Wajibna bika ala haula'i syahida. Dan kami mendatangkanmu wahai Muhammad ke atas mereka ini sebagai saksi pula. Jadi Nabi Muhammad pun juga akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat, di hari kita mempertanggungjawabkan seluruh apa yang telah kita lakukan di dunia. Nah, Rasulullah itu didatangkan untuk menjadi saksi. Menjadi saksi ke atas diri kita ini. Dan juga nanti kita akan terangkan menjadi saksi ke atas setiap rasul yang telah bersaksi pula sebelumnya. Nah, itulah dia keutamaan dan kelebihan Rasulullah. Ayat berikutnya, yauma idzin yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasul. Pada hari itu berkeinginan orang-orang kafir dan orang-orang yang mendurhakai Rasul. Apa keinginan mereka? Lau tusawwa bihimul ar. Kalaulah bumi itu disamaratakan dengan mereka. Maknanya mereka tidaklah dibangkitkan ke atas bumi. Mereka ingin kalau mereka tetap sajalah dalam bumi, tidak dibangkitkan. Karena kalau dibangkitkan mereka akan menerima pembalasan. Mereka tak mau dibalas sebab mereka tahu balasan yang akan mereka terima adalah berupa azab dan siksaan. Wala yaktumunallaha haditha. Dan mereka itu pula tidak menyembunyikan dari Allah satu peristiwa pun. Setiap apapun yang mereka lakukan ketika di dunia, mereka tidak mampu menyembunyikannya dari Allah, karena Allah Maha mengetahui. Meskipun mulut mereka tak bercakap lagi, mungkin mulut mereka ditutup. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari kami menutup mulut mereka, tapi yang bersaksi, yang akan berbicara bukan hanya mulut, tetapi juga tangan
tangan dan kaki. Oh, jadi ayat-ayat yang kita terangkan ini adalah ayat-ayat yang menerangkan tentang keadaan manusia di hari akhirat, yaitu di hari pembalasan, di hari ketika itu manusia mempertanggungjawabkan kembali apa yang telah mereka lakukan ketika hidup di dunia ini. Oh, jadi hidup di dunia ini bukan berlalu begitu saja kemudian habis. Tidak. Hidup di dunia ini berlalu kemudian nanti akan dipertanggungjawabkan. Wahai fulan, hari Senin jam 8.30, apa yang kamu buat? Ya Allah, hamba mengikuti pengajian majlis ilmu ya Allah. Maka bersukacitalah ketika itu. Hamba duduk-duduk saja menghabiskan waktu di depan TV ya Allah. Oh, untuk itu kamu dihidupkan? Tidak ya Allah. Mengapa kamu? Jawablah ketika itu. Ini contoh mudah bahwasanya ayat ini adalah ayat peringatan, mengingatkan kita. Mungkin ada di antara kita lalai, maka perlu diingatkan. Kalau sudah ingat dengan ayat ini, jangan pula mengatakan tak perlu saya diingatkan lagi, saya sudah ingat. Jangan. Maka mudah-mudahan bertambah ingat, karena sampai masanya manusia itu meskipun sekarang ingat, tetapi sampai masanya suatu ketika lalai. Karena manusia tidaklah yang memiliki sifat sempurna, memiliki sifat kekurangan. Mungkin sekarang ingat, tapi ada waktunya manusia itu lalai. Mudah-mudahan dengan senantiasa mendapat peringatan, maka semakin ingat dan jauh dari lalai. Kalau selalu ada yang mengingatkan, kita menjadi berhati-hati dan berwaspada. Seorang istri yang baik, selalu dia mengingatkan suaminya. Keluar saja suaminya mencari rezeki, bang, yang halal bang ya, yang halal, diingatkan. Besok suaminya pergi lagi, bang, yang halal ya, yang haram jangan bawa pulang. Setiap hari begitu. Maka jangan suami mengatakan, nah tiap hari nih, jangan. Apa sebab? Sebab boleh jadi pada suatu hari mungkin lupa dan teringat pesan setiap pagi istri melepasnya dengan peringatan. Begitu juga lah ayat-ayat Al-Quran ini. Mari kita lihat ayat ini dengan lebih dekat lagi melalui tafsirnya, yaitu melalui penjelasan yang lebih panjang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa madza 'alaihim?" Dan apa atas mereka? Apa di sini adalah kata yang digunakan untuk bertanya. Apabila Allah bertanya dalam Al-Quran, tujuannya bukan untuk dijawab, tapi ia adalah salah satu bentuk penyampaian untuk menerangkan. Menerangkan apa? Di dalam ayat ini menerangkan tentang buruknya perbuatan orang yang apabila melakukan perbuatan tidak di atas dasar keimanan, tidak di atas dasar keikhlasan. Padahal beriman dan ikhlas itu tidaklah susah. Tak perlu bayar uang untuk iman dan ikhlas. Perlu tidak mengeluarkan uang pula untuk bersedekah dengan keimanan dan dengan keikhlasan? Tidak. Hanya perlu meluruskan niat dalam hati saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya menginfakkan harta sebagai bukti keimanan kepada Allah yang memerintahkan saya menafkahkan harta, dan saya ikhlas karena Allah, tidak karena ingin dilihat dan dipuji oleh manusia. Bismillah. Berat tidak seperti itu? Tak berat. Tapi banyak juga yang tidak karena iman dan ikhlas. Maka Allah pun mencela, apa mereka ini? Tak juga karena iman dan ikhlas, padahal mampu untuk melakukan sesuatu perbuatan dengan iman dan ikhlas. Jadi bentuk apakah di sini adalah al-istifham lit-taubih, yaitu bentuk pertanyaan yang tujuannya adalah untuk menerangkan buruknya perbuatan. Sama, sudah berkali-kali kita berikan contoh tentang seorang anak yang berkata-kata kasar kepada ibunya, meninggi suaranya di depan ibunya, atau mungkin memukul ibunya. Maka
apakah anak ini? Kata apakah di sini bukan untuk dijawab oleh anak tersebut. Apalah kalau anak ini, atau apalah salahnya anak ini untuk merendahkan perkataannya di depan ibunya. Apalah salahnya kalau anak ini dia menahan dirinya di hadapan ibunya, yaitu dengan berbakti kepada ibunya. Ini bukan untuk dijawab oleh anak, tapi untuk menerangkan anak itu buruk sekali perbuatannya karena dia telah meninggikan suara dan telah memukul ibunya. Apalah salahnya anak itu kalau dia berbakti kepada ibu bapanya. Kan ayat ini menerangkan tentang buruknya perbuatan anak yang tidak berbakti kepada ibu bapa padahal mampu untuk melakukannya. Jadi kata madza alaihim ini adalah kata yang menerangkan tentang perbuatan yang orang itu mampu melakukan tapi tak mau melakukan. Dalam kemampuan kita tidak melakukan perbuatan dengan keimanan dan keikhlasan. Dalam kemampuan kita, tapi banyak juga di antara kita yang melakukan perbuatan tanpa didasari oleh keimanan dan keikhlasan. Maka kita pun dikeji oleh Allah, dihina oleh Allah. Apa salahnya kalau buat perbuatan seperti menginfakkan harta karena keimanan dan dengan keikhlasan? Itu makna wa madza alaihim. Itu salah satu bentuk penyampaian yang berbentuk pertanyaan di dalam Al-Quran. Karena kalau kita bertanya, tak sama dengan Allah bertanya. Kalau Allah bertanya, tak perlukan jawaban, karena Allah dah maha tahu. Maka Allah bertanya bukan untuk mendapatkan jawaban. Kalau kita bertanya, karena memang kita tak tahu, kita bertanya. Maka kita bertanya untuk mendapatkan jawaban. Nah, ini yang mesti difahami ketika ada pertanyaan di dalam Al-Quran. Karena Allah yang berfirman, Allah yang bertanya, pasti ada tujuan di sebalik pertanyaan tersebut. Wa madza alaihim law amanu billahi wal yaumil akhir. Law amanu billahi wal yaumil akhir. Kalau mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Sebenarnya law amanu billahi wal yaumil akhir, ini adalah di pangkal letaknya. Kemudian jawabannya adalah madza alaihim. Kalaulah mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhirat, apa salahnya? Nah, begitu ayat ini. Jadi diangkat jawab lau itu ke hadapan. Kalaulah mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhirat, apalah salahnya? Tapi mereka tak mau beriman kepada Allah dan hari akhirat dalam menginfakkan harta. Buruk tercelanya perbuatan mereka ini. Bisa buat tapi tak mau buat. Nah, kira-kira begitulah bahasa ringkasnya. Lau amanu billah, kalaulah mereka mau beriman kepada Allah, maknanya kalaulah mereka mau membuktikan keimanan kepada Allah, umpamanya dalam menginfakkan harta, maka buktikanlah keimanan kepada Allah dalam menginfakkan harta adalah sebagai menjalankan perintah Allah, bukan sebagai ingin dilihat oleh orang lain. Wal yaumil akhir, dan kalaulah mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kalau disebut hari akhirat, mana kaitan dengan hari pembalasan? Kalaulah mereka dalam menafkahkan harta itu adalah untuk mendapatkan balasan di hari akhirat yang mereka percayai bahwasanya hari akhirat itu adalah akan terjadi. Nah, kalaulah mereka mau menafkahkan harta itu untuk mendapatkan balasan di hari akhirat, tentulah itu baik bagi mereka. Apa salahnya? Apa beratnya? Tak ada beratnya. Tapi mereka masih juga menafkahkan harta untuk kepentingan dunia ini, ingin mendapatkan kebaikan di dunia ini, yaitu ingin dilihat oleh manusia, dipuji oleh manusia. Ada lagi yang memberi itu untuk menjadikannya sebagai umpan supaya dapat ikan yang lebih besar. Ada juga seperti itu. Umpamanya perusahaan-perusahaan diberikan bantuan berupa bantuan kepada fakir miskin, umpamanya dikeluarkanlah berapa persen, 5% dari keuntungan perusahaan, tetapi ingin nanti supaya pemerintah memberikan proyek kepadanya lebih banyak.
Wahai pemerintah, nih 5% kami keluarkan, tapi berikan kepada kami proyek tersebut. Itu namanya tidak ikhlas. Karena mereka berpendapat untuk dapatkan ikan maka perlu umpan. Semakin besar umpan disediakan, maka semakin besar pula ikan didapatkan. Oh, jadi rupanya pemberian itu sebagai umpan rupanya. Itu tak ikhlas itu. Tidak ikhlas. Ada pula ini mau menarik dia menjadi menantu ini, maka diberilah pemberian, diberi pemberian. Rupanya tak ikhlas memberi pemberian karena ingin menarik jadi pembantu, menjadi menantu, bukan pembantu, menantu. Diberikan pemberian, diberi baju, diberi makanan, disewakan rumah. Rupanya ada udang di sebalik batu. Itu namanya tidak ikhlas, karena ada kepentingan yang ingin didapatkan. Andaikan mau memberi karena iman kepada Allah dan karena ingin mendapatkan balasan di hari akhirat, tentulah itu baik bagi mereka. Wa anfaqu mimma razaqahumullah, dan mereka menafkahkan sebahagian dari apa yang telah Allah rezekikan kepada mereka. Allah tak minta semua, Allah hanya minta sebahagian saja. Mimma, sebahagian dari apa-apa yang mereka terima itu 100% dari Allah. Kita dulu ketika dunia mana bawa apa-apa, tak punya harta. Harta kita itu semuanya tanpa terkecuali dari Allah. Allah minta 2,5%, wahai hambaku. Kemudian kita tak mau. Apa beratnya 2,5%? Allah beri 100%, kita hanya memberikan kembali 2,5% saja. Umpamanya orang memberi kepada kita, ini contoh mudah lah. Pak, ini uang 100 juta saya kasih ke Bapak, kemudian Bapak kasihkan kepada saya 2,5 juta kembali. Mau tak kita? Atau begini saja, Pak, ini uang 97,5 juta untuk Bapak. Mau? Siapa yang tak mau? Semua mau. Tetapi manusia merasa yang 100 juta itu miliknya semua, padahal miliknya itu hanya 97,5 juta saja. Maka bahasanya mesti difahami. Beginilah supaya mudah untuk memberi. Allah memberi kita 97,5 juta. Dah dapat 97,5. Tapi Allah memberi kita 100 juta dan 2,5 juta dikembalikan kembali. Yang kedua ini yang susah ini, karena kita memahaminya 100 juta itu semuanya adalah untuk kita. Ketika merasa semuanya untuk kita, susah untuk memberi kembali. Tapi kalau kita memahami yang untuk kita itu hanyalah 97,5, yang 2,5 itu cepat-cepat kita memberikannya kembali, karena memang bukan milik kita. Sesungguhnya di dalam harta mereka itu ada hak fakir miskin, maka berikanlah hak fakir miskin kepada mereka. Tapi ramai pada hari ini orang yang masih lagi belum mau mengeluarkan zakat, disebabkan karena merasa semua harta yang dia punya itu adalah 100% miliknya. Itu masalahnya. Wa anfaqu mimma razaqahumullah. Lihat dalam ayat ini, dan mereka menafkahkan sebahagian dari apa-apa yang Allah rezekikan kepada mereka. Jadi Allah yang memberi rezeki kepada mereka. Kita yang mencari rezeki atau Allah yang memberi rezeki kepada kita? Jangan sekali-kali memahami kita yang mencari rezeki. Tidak. Kita hanya berusaha mencari rezeki. Ada kalanya usaha kita itu berhasil, dapatlah rezeki. Ada kalanya usaha tak berhasil, tak dapat rezeki. Beli tanah untuk jadi kebun umpamanya, keluarkan uang berusaha, dimodali, belilah bibit, sudah ditanam dan tumbuh kelapa sawit, sudah berbuah pasir, datang hujan lebat berhari-hari, kemudian dihanyutkan oleh banjir besar. Sudah berusaha? Sudah. Dapat hasil kebun? Tidak. Jadi jangan fahami usaha itu yang mendatangkan hasil. Tidak.
Ada kalanya di sana orang tak berusaha, di rumah sakit terbaring saja dia, tak ada berusaha, terbaring saja. Datang orang menjenguknya, bawa rezeki. Pak, ini roti, Pak, ini buah, ini uang, Pak. Ada dia berusaha? Tak ada berusaha. Dapat rezeki? Dapat. Jadi jangan fahami rezeki yang kita dapatkan itu adalah karena kita. Tidak. Rezeki yang kita terima itu adalah pemberian dari Allah. Maka fa'il di dalam ayat ini adalah Allah. Allahu razaqahum. Allah memberikan rezeki kepada mereka. Jadi kalau Allah yang memberi, kemudian Allah minta kembali, mengapa berat sangat untuk mengembalikannya kepada pemberinya? Kalau berat juga memberi kembali kepada pemberinya, itu sombong sekali. Atau dalam bahasa yang lain, tak tahu diri. Contoh mudahlah umpamanya, ada sahabat kita punya mobil, dia pulang kampung, kemudian dia berikanlah mobilnya itu kepada kita. Pak, ini mobil saya, ini milik saya ini. Nah, saya titipkan, Bapak pakailah. Tapi hak pakai saja, bukan hak milik. Nanti kalau saya pulang dari kampung, saya akan ambil kembali. Karena Bapak itu yang memberi, Bapak itu yang memilikinya. Kemudian ketika dia kembali lagi, kemudian dia ambil kembali mobilnya dari kita. Kita berikan atau tidak? Oh tidak, ini mobil saya ini Pak. Itu tak tahu diri nama. Harta kita itu bukan milik kita. Kita itu hak pakai saja. Hak yang ada pada kita, hak pakai. Apabila Allah mengambilnya kembali, tak akan mampu kita untuk menghalangnya. Kalau kita menghalangnya juga, itu sombong namanya itu. Tak tahu diri. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang di bumi, termasuk diri kita, termasuk harta benda kita. Maka sebagai keimanan kepada Allah, ketika Allah meminta berikan 2,5% zakat atau sedekah, berikan kembali, maka tanda keimanan kepada Allah, mau memberinya dengan ikhlas. Wa kana Allahu bihim alima, dan adalah Allah maha mengetahui terhadap mereka, terhadap apa saja yang mereka lakukan. Perbuatan mereka Allah mengetahui, sedikit atau banyak Allah mengetahui, sekali atau berkali-kali Allah mengetahui. Allah mengetahui yang zahir yang mereka tunjukkan ataupun yang tersembunyi yang mereka simpan dalam hati mereka. Ikhlas itu dalam hati, orang lain tak tahu, tetapi Allah maha tahu. Ini orang lain tak tahu kita belajar ini ikhlas atau tidak, orang lain tak tahu, tetapi Allah maha tahu. Maka luruskanlah niat dalam beramal, dalam belajar, dalam menginfakkan harta. Jangan niat yang lain. Kalau niat yang lain terbeban nanti. Lihat orang-orang yang biasanya bersemangat, tetapi karena ingin dilihat oleh orang lain. Ketika orang lain melihat, bersemangat. Ketika orang lain tak melihatnya, hilang semangatnya. Percuma aja saya datang nih, tak ada orang melihat, tak ada orang komentar apa-apa. Sudahlah. Maka dia tidak akan bertahan lama. Begitu juga lah dalam pekerjaan-pekerjaan yang lain, termasuk dalam menginfakkan harta. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah la yazlim. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya. Allah memang tidak menganiaya, tetapi di sini Allah memberitahu bahwasanya dirinya tidak menganiaya. Untuk apa? Untuk memberitahu kepada kita bahwasanya setiap apa yang kita buat akan kembali kebaikannya kepada diri kita dan tidak akan disia-siakan sekecil apapun. Cepat datang ke majlis ilmu ini, Allah tak sia-siakan. Allah percuma sajalah datang cepat, lambat sama saja. Karena pada akhirnya akan sama-sama mendengar pengajian juga. Anda sekecil apapun, sama aja duduk depan belakang, kan sama-sama terdengar juga. Suaranya kan keras itu sampai ke belakang. Oh, enggak sama. Sekecil apapun perbuatan akan dinilai oleh Allah, dilihat oleh Allah. Tidak akan disia-siakan.
Orang tak tahulah saya ini datang dengan bersusah payah. Allah tak akan sia-sia kan. Ada yang bersusah payah datang sini, naik oplet malam-malam, ada naik Honda berdingin-dingin, hujan kena hujan, panas kena panas, ada lagi di siang hari datang pukul 2 pengajian bahasa Arab di sini, datang panas-panas. Orang lain tak tahu, jangan sedih. Apa sebab? Sebab Allah Maha mengetahui dan tidak akan menganiaya. Maknanya sebanyak apa amalan yang kita lakukan, sebanyak itu pula nanti akan dibalas. Bahkan, nah kata bahkan ini perlu. Kalau sebanyak itu pula dibalas, maknanya tidak akan dikurangkan sedikit pun. Bahkan dilipat gandakan. Nah, kalau ayatnya berkaitan dengan dilipat gandakan, bermakna itu kaitannya adalah dengan kasih sayang Allah yang berlebih kepada manusia. Buat satu dapat 700. Mestinya buat satu dapat 1, tapi buat satu dapat 700. Kita kadang-kadang beli 1 dapat 2, itu sudah senang sekali. Bapak beli 1 dapat 2. Tapi Allah pula menjanjikan buat 1 dapat 700. Asalkan ikhlas. Mana yang lebih pengasih dan penyayang, manusia atau Allah Ta'ala? Manusia hanya mampu beri 1. Ketika kita beli 1, itu pun sudah dinaikkan harganya, sehingga nampak kita diberi, rupanya sebenarnya sudah masuk dengan harga sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan berlipat kali ganda. Jadi kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba bukan untuk Allah sebenarnya, tetapi adalah untuk hamba itu sendiri. Maka jangan pernah sedih, apalagi merasa sia-sia dalam melakukan sesuatu perbuatan, sekecil apapun, sesembunyi apapun. Meskipun orang lain tak tahu, jangan sedih. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang, meskipun seorang itu melakukan perbuatan sekecil apapun, seperti seberat zarrah sekalipun. Mithqal, seberat zarrah. Zarrah yaitu bahagian yang terkecil dari sesuatu benda. Dalam pelajaran fisika biasanya kita menyebut atom, yaitu yang tidak bisa dibelah lagi. Kalau masih bisa dibelah, belum lagi boleh disebut atom. Kalau sudah tak bisa lagi dibelah karena terlalu kecil, maka disebut zarrah. Meskipun sebesar itu melakukan perbuatan, Allah akan balas. Apa sebab Allah akan balas? Sebab itu adalah hak hamba. Jadi kalau Allah tak balas, bermakna Allah tidak mengembalikan hak hamba kepada hamba. Kalau tidak mengembalikan hak kepada orang yang berhak, itu namanya zalim. Jadi siapa itu orang yang zalim? Orang yang zalim adalah orang yang menahan hak orang lain, itu namanya zalim. Atau tidak mau mengembalikan hak orang kepada orang yang berhak, itu namanya zalim. Suami menzalimi istri. Istri itu punya hak. Apa haknya? Diberi nafkah, bawahnya, diberi perhatian, diberi kasih sayang. Tetapi suami ini tak menjalankan kewajiban, sehingga istri tidak mendapatkan haknya. Maka suami ini disebut suami yang zalim. Penjual yang zalim, hak pembeli itu adalah mendapatkan barang seperti yang ia beli. 1 kilo, 1 kilo. Kalau dia kurangkan, bermakna si penjual ini telah berlaku zalim. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak berlaku zalim, di sini dinafikan, ditidakkan. Kalau hamba itu memang telah beramal, berapa banyak amalnya, Allah akan beri karena Allah tidak berlaku zalim. Bahkan, nah ayat berikutnya, wa intaku hasanah, andaikan manusia itu melakukan kebaikan sekecil zarrah sekalipun, yudha'ifha, Allah melipat gandakan. Jadi kalau Allah melipat gandakan, maka sepatutnya menjadi motivasi bagi manusia untuk melakukan perbuatan. Semakin banyak perbuatan dilakukan, maka semakin banyak gandaan. Buat 1 dapat 700. Kalau buat 2, 1400. Buat 3, kan lebih banyak itu. Semakin banyak buat, semakin banyak gandaan. Tapi kalau tak ada buat,
Apa yang akan digandakan? Tapi mestilah buat dengan benar, buat dengan ikhlas. Kalau buat dengan benar, dengan ikhlas, diterima. Buat dengan benar tapi tak ikhlas, tak juga diterima. Solatnya sudah benar tapi tak ikhlas, tak diterima. Buat dengan benar, dengan ikhlas, diterima. Buat dengan ikhlas tapi tak benar, tak diterima juga. Jadi dua syarat sehingga amalan itu diterima dan akan mendapatkan balasan. Yang pertama, benar. Yang kedua, ikhlas. Wa yu'ti min ladunhu ajran azima, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan dari sisinya. Apa yang Allah berikan dari sisinya? Pahala yang besar. Ketika Allah menyebut dan memberikan pahala, bermakna itu adalah balasan. Balasannya adalah berupa kenikmatan dan kesenangan nanti di hari pembalasan. Itu kalau di akhirat. Kemudian Allah tidak menggunakan alif lam dalam perkataan ajran, pahala. Kalau tidak menggunakan alif lam, nakirah itu yadullu alal umum. An-nakirah tadullu alal umum, maknanya menerangkan umum, banyak. Bermakna pahala yang akan diberikan kepada orang tersebut adalah pahala yang banyak, aziman, yang besar. Ditambah pula lagi sifatnya, pahala itu banyak dan besar pula. Kemudian Allah tekankan lagi, Allah berikan pula penekanan dengan perkataan min ladunhu, dari sisinya. Kalau disebut dari sisi Allah, bermakna balasan itu adalah istimewa dari sisi Allah. Apa bentuknya? Seperti yang diterangkan dalam hadis Rasulullah atau dalam ayat Al-Quran tentang minuman nanti di hari akhirat, itu istimewa sekali. Telaga Al-Kautsar. Naungan nanti di hari akhirat. Kalau di dunia ini naungannya berupa payung umpamanya, atau berupa pohon, atau berupa rumah. Nanti di hari akhirat tak ada lagi payung, tak ada lagi pohon, tak ada lagi rumah. Di mahsyar nanti langsung saja di atas itu ada matahari yang jaraknya dari kepala sejengkal saja. Itu bagi orang yang tidak berbekal. Tetapi bagi orang yang berbekal, Allah berikan naungan antara kepalanya itu dengan matahari ada awan. Sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zillu, yaitu 7 golongan yang pada hari itu tidak mendapatkan naungan. 7 golongan yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah, itu diberikan kepada 7 golongan tersebut. 7 golongan yang diberikan kepada mereka naungan yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, naungan itu adalah pemberian yang istimewa dari Allah, min ladunhu ajran azima. Digunakan kata ajran. Ajran ini sebenarnya dari sisi bahasa maknanya upah. Apa makna upah? Gaji. Apa makna gaji ini? Kapan upah ini, gaji ini kita dapat? Kalau kita buat perbuatan, buat kerja dapat upah. Karena upah itu kaitan dengan kerja. Banyak kerja, banyak upah. Sedikit kerja, sedikit upah. Tak ada kerja, tak ada upah. Allah gunakan kata upah. Mana perbuatanmu, mana pekerjaanmu, wahai hambaku? Kamu duduk-duduk saja kemudian kamu dapat upah? Oh tidak. Baru kamu akan diberi upah kalau kamu mau bekerja. Datang ke masjid, barulah dapat upah. Setiap langkah kaki ke masjid itu ditambah 1 pahala, dikurang 1 dosa, ditinggikan 1 derajat. Berapa langkah kaki tadi dari rumah tadi? Siapa yang datang dari Rumbai? Ada tak menghitung berapa langkah sampai ke Masjid Agung ini? Siapa yang dari Marpoyan? Coba hitung. 1000 langkah, 1000 pahala bertambah, 1000 dosa berkurang, 1000 ditinggikan derajatnya. Upah. Apa sebab? Ada perbuatan yang dilakukan. Ajran azima. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid? Maka bagaimana apabila kami datangkan dari setiap umat itu seorang saksi? Ketika kita mendengar perkataan fakaifa, maka bagaimana? Sekali lagi, ia adalah berbentuk pertanyaan.
Karena perkataan bagaimana itu adalah untuk bertanya. Maka bagaimana? Tapi kata bagaimana ini dia berbeda dengan kata apakah. Kata bagaimana ini menerangkan hal, menerangkan keadaan. Bagaimana? Ini menerangkan keadaan yang dahsyat di hari akhirat, yaitu ketika peristiwa masing-masing orang akan mempertanggungjawabkan apa yang dia telah lakukan di dunia, dan di sisinya ada saksi yang akan mengatakan ya atau tidak. Jadi tak bisalah dia berbohong. Betul ya Allah, betul ya Allah, kata saksi. Betul dia buat ya Allah, betul yang dia buat itu benar, betul yang dia buat itu salah. Dibetulkan. Tak mampu lagi dia untuk membantah, karena ada saksi. Siapa saksi? Rasul yang diutus. Karena Rasul itu tahu ini yang dibuat oleh umatku ini salah nih, karena bukan itu yang kuajar kepadanya. Ini yang dibuat oleh umatku ini betul, karena memang itu yang kuajarkan kepadanya. Yang kuajarkan kepadanya menafkahkan harta dengan ikhlas. Memang dia ikhlas, betul. Maka berbahagialah dia. Ketika dia menafkahkan harta dengan riya, ya Allah, tidak itu yang kuajarkan kepadanya. Yang kuajarkan kepadanya ikhlas, dia pula menafkahkan harta dengan riya. Maka sedih dan berduka citalah dia, karena amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kalau setiap umat itu nanti diminta pertanggungjawab di hadapan Allah dan didatangkan saksi untuk membenarkan apa yang telah ia lakukan di dunia? Bagaimana? Coba tengok orang yang dibawa ke pengadilan, macam mana keadaan dia, dan datang pula saksi bersaksi. Sudah, dia ingin sekali kalau saksi itu bisalah menolong dia untuk menyelamatkan dia. Tapi saksi ini pula Rasul pula adalah bersaksi dengan jujur. Ini tak ada peluang lah nampaknya ini. Maka bagaimana nanti? Kita ini semua mungkin melakukan kesalahan dan kekhilafan ketika hidup di dunia. Maka bagaimana nanti ketika mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan itu di akhirat kelak? Tak akan mungkin saksi akan membenarkan kesalahan kita. Pasti nanti saksi, yaitu Rasul, akan membenarkan yang kita lakukan salah itu memang salah, dan akan membenarkan yang kita lakukan benar itu memang benar. Harap-haraplah nanti. Jangan harap-harap. Tidak ada gunanya. Karena pengadilan Allah Subhanahu wa taala adalah pasti tepatnya. Kalau pengadilan manusia di dunia ini belum tentu pasti. Maka belum tentu pasti, bolehlah berharap-harap. Mudah-mudahan saksi itu tak menyebutlah apa yang terjadi sebenarnya. Selamatlah saya. Kalau di dunia boleh, tapi kalau di akhirat tidak akan terjadi yang seperti itu. Wajibna bika ala haula'i syahida, dan kami datangkan pula kamu wahai Muhammad sebagai saksi ke atas mereka ini. Siapa yang dimasukkan mereka itu? Yang dimasukkan mereka itu adalah, pertama, ulama tafsir menyebutkan kita ini semua. Jadi Rasulullah akan menjadi saksi. Betul ya Allah, yang dibuat oleh umatku itu betul. Betul ya Allah, yang dibuat oleh umatku itu salah. Jadi betul dibetulkan, salah disalahkan. Kemudian yang kedua, yang dimaksudkan Rasulullah bersaksi ke atas mereka adalah para Rasul terdahulu. Jadi para Rasul menjadi saksi ke atas umat mereka, Rasulullah pula menjadi saksi ke atas para Rasul tersebut, sehingga para Rasul pun tidak mampu untuk mengelak ketika Allah meminta pertanggungjawab dari mereka, sebab mereka pun dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nampaklah tingginya kedudukan Rasulullah dari sekalian para rasul yang ada. Maka disebutlah Rasulullah itu Sayyidul Mursalin, yaitu penghulu dari sekalian para rasul yang ada. Ayat
yang berikutnya, ayat yang terakhir, yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasul. Yauma idzin, pada hari itu. Kalau disebut kata yauma idzin, pada hari itu, hari apa? Hari akhirat. Jadi ayat ini menerangkan tentang hari akhirat. Hari akhirat itu nanti, tetapi Allah telah beritahukan sekarang. Tujuannya untuk apa? Untuk bersiap sedia. Kalau tidak juga bersiap sedia, sudah diberitahukan tapi tak juga bersiap sedia. Apa lanjutannya? Sudah diberitahu, ini nampaknya awan ini tebal ini. Ini kita arah ke utara, awan ini di utara. Ini mungkin akan hujan di sana, maka berbekallah. Ini payung nih, bawa payung nih. Kemudian tak mau bawa payung, maka orang ini bagaimana ini? Apa kata yang kita sebut kepada dia ketika sampai dia arah ke utara sana, kemudian dia diguyur hujan, basah kuyup, maka apa kata untuk dia? Gasaklah dia awak tu. Begitulah kira-kira. Sudah diperingatkan tak mau. Ada pepatah, yaitu sediakan payung sebelum hujan. Dan sudah nampak hujan akan turun di depan mata, tak mau juga bawa payung. Gasaklah di situ, basah kuyup. Begitu jugalah Allah ingatkan ini tentang hari akhirat. Kemudian tak mau juga berbekal sekarang ini. Kemudian nanti di hari akhirat, ayat berikutnya, lau tusawwa bihimul ar, kalaulah mereka itu disamaratakan dengan tanah. Mereka itu berharap mereka disamaratakan dengan tanah. Maknanya tetap menjadi tanah. Karena kita ini ketika dikuburkan ke tanah, kita kembali ke tanah. Karena kita memang berasal dari tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kamu diciptakan, ke tanah kamu dikembalikan. Tapi ada lanjutannya. Dan dari tanah kamu akan dibangkitkan kembali. Nah, mereka ini berharap andaian saja, dan ia berupa angan-angan. Andaikan kita ini tidak dibangkitkan lebih bagus. Kita tidak mempertanggungjawabkan kembali apa yang kita telah lakukan. Ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya kalau saya ini jadi tanah saja. Sampai ada ulama tafsir mengatakan dengan menggunakan kata lain. Apa yang makhluk kembali ke tanah? Makhluk apa yang dari tanah kemudian kembali ke tanah? Seperti hewan umpamanya, kembali ke tanah, dibangkitkan mereka kembali? Tidak, tumbuh-tumbuhan kembali jadi tanah. Maka sampai ada yang mengatakan, ya Allah, hendaknya, angan-angan dia, alangkah baiknya kalau dahulu aku jadi hewan saja ya Allah. Jadi ayam kah, jadi kucing kah, atau jadi apa? Apa sebab? Sebab akhir kehidupan mereka adalah kembali ke tanah dan mereka tidak dibangkitkan. Mengapa engkau ciptakan aku jadi manusia ya Allah, sehingga aku dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah aku lakukan? Menyesal jadi manusia dia. Apa sebab? Sebab beratnya hari kebangkitan. Ketika di dunia ini berbangga dia jadi manusia, tetapi nanti di akhirat menyesal pula menjadi manusia. Tapi siapa yang menyesal itu? Semua manusia? Tidak, manusia yang tidak berbekal tadi yang menyesal. Lau tusawwa bihimul ar, kalaulah mereka itu disamaratakan dengan bumi, maknanya tidak dibangkitkan. Wala yaktumunallaha haditha, dan mereka tidak menyembunyikan sesuatu pun dari apa yang pernah berlaku dari Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satu pun bisa disembunyikan. Meskipun orang lain tak tahu, tetapi Allah tahu. Yang di dalam hati itu pun mereka tak bisa menyembunyikannya, tak mampu untuk menyembunyikannya. Mungkin mulut mereka tak mengaku, tapi Allah akan buat bercakap tangan dan kaki mereka. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna
wa tukallimuna aydihim, dan akan bercakap kepada kami tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum, dan akan bersaksi kaki mereka. Betul ya Allah, aku yang mengambilnya, kata tangan. Betul ya Allah, aku yang melangkah ke tempat itu, kata kaki. Mau apa dia? Tak bisa lagi berbuat apa-apa. Maka tanggunglah akibat dari apa yang telah dilakukan. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Siapa yang buat? Dia yang tanggung. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Buat baik dapat balasan baik, buat buruk dapat balasan buruk, dan hari akhirat adalah hari pembalasan. Dunia ini sampai masanya akan berakhir. Kalau kita tidak berakhir bersama dunia ini, kita yang berakhir lebih dahulu dari dunia ini. Kita tinggalkan dunia ini dengan wafat, dengan mati. Berakhirlah sudah kehidupan dunia. Dunia ini sekejap sekali. Rasanya kemarin baru kita remaja kan? Sekarang udah tua kan? Baru kemarin rasanya bujang, sekarang udah bercucu, udah bercicit. Baru kemarin rasanya kita lahir ke dunia, tetapi sekarang pula akan meninggalkan dunia. Begitulah sekejapnya dunia ini. Sampai dalam hadis Nabi disebutkan, perumpamaan dunia ini sama seperti seorang yang berlindung seketika di bawah satu pohon dalam satu perjalanan yang panjang. Apakah mereka akan berlama-lama di bawah pohon tersebut? Sebentar saja dia akan berlalu. Begitulah dunia, dan akhirat juga tempat kembali kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أوتوا العلم